Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang source code dari surveillance Ralan. Ini yang saya maksud. Jadi di sini nanti saya mau bahas tentang baris kodenya. Nah, ini menu surveillance. Kenapa mau saya bahas ini? Karena memang kalau dilihat dari ininya, dari menunya memang menarik. Nah, ini menariknya gimana nih? Ini karena memang di sini surveillance rawat jalan kasus baru tuh ini bentuk pelaporan di mana dilaporkan penyakit beserta kelompok umurnya. Contoh yang ini nih. Ini yang di sini coba saya pundurin aja tanggalnya. Jadi tanggal bulan 10 ya. Nah, di sini yang penyakit kolera itu ternyata ada satu kurang dari 1 tahun. Yang CHF ada satu kurang dari 1 tahun. Yang dispepsi fungsional ada 1 orang dari 0,87 hari. Nah, saya mau bahas ini bisa terjadi seperti ini, POM-nya seperti apa, dan ini kalau hasilnya kalau dicetak, nah seperti ini. Nanti dari sini kita bisa mengembangkan laporan-laporan yang lain, custom POM, yang laporannya rentang umurnya mirip-mirip seperti ini. Oke, kita buka source-nya. Itu adalah di folder laporan. Di folder laporan itu masuk DLG surveillance Ralan. Nah, seperti ini. Loading. Seperti ini, simpel kelihatannya, tapi memang banyak strip-strip yang jelimet di belakang ini. Kita buka source-nya. Search. Nah, seperti ini. Di sini ada package laporan. Di sini ada import fungsi-fungsi, ada warna tabel, batas input, koneksi DB, SQL, validasi. Ini memang yang dibutuhkan sama POM ini. Ya. Nah, ini ada kelasnya. Public final class ini namanya, kelas ini DLG DKK surveillance Ralannya. Ini nama formnya. Ya. Lalu di sini ada kelas-kelas yang lain, free file final, connection, koneksi DB, SQL. Jadi ini membaca ke fungsi yang ini nih. Nah, di fungsi yang ini. Oke. Nah, ada private integer. Jadi di sini didefinisikan tipe datanya integer. Yang pertama itu HR0S7. Ini hari 0 sampai 7. Yang mana yang dimaksud itu buat mendefinisikan pasien yang umurnya kurang dari 7 hari. Ya. Yang di sini HR8 sampai 28, ya, hari 8 sampai 28, ini kurang dari 1 tahun, ini 1 sampai 4 tahun, 5 sampai 9 tahun, 10 sampai 14 tahun, 15 sampai 11 tahun, 20 sampai 44, 45 sampai 54, 55 sampai 59. Nah, ini 60 sampai 69, ini 70 tahun ke atas, ya. Ini untuk jumlah laki-laki, ini untuk jumlah perempuan, jumlah total laki-laki perempuan. Oke. Kita lihat di sini yang sudah jadinya, dan di sini surveillance Ralan. Nah, di sini ya yang saya maksud tadi 0 sampai 7 hari, 8 sampai 28. Oke. Di sini laki-lakinya berapa, perempuannya berapa, di jumlah. Jadi total kunjungannya berapa. Balik lagi ke source code-nya. Nah, di sini yang sekarang ini public direct. Nah, di sini mulai membuat
tabel yang isinya ini nomor, kode ICD 10, jenis penyakit. Nah, yang dimaksud gimana? Yang dimaksud di sini adalah yang ini, nomor, kode ICD, jenis penyakit ya. Dilanjut. Nah, ini yang ini untuk lebar-lebar kolom tabelnya. Nah, untuk lebar-lebar ininya. Di sini di setnya 30, 80, 150, 100, silahkan disesuaikan aja. Kalau misalkan memang sudah setuju dengan bawaan dari Hansa ya sudah segitu aja. Nah, ini mulai nih, ini TB Bank, ini TKD set dokumen new batas input get kata TKD. TKD itu yang mana? TKD itu ada text box. Nah, di sini TKD. Ya, di sini tidak dimunculkan. Jadi tidak dibuat formnya di sini, cukup text box di sini aja disembunyikan lah. Nah, gitu ya. Disembunyikan, tidak dimasukkan ke situ. Gunanya buat apa? Biasanya nanti buat naruh sesuatu, lemparkan dari sini, dari source code-nya. Oke. Lalu di sini, bentar, ini kok berisik banget Telegram ya. Telegramnya berisik banget. Oke. Lalu yang di sini dilanjut. Nah, ini mulai ada PS. PS ini adalah prefer statement. Jadi prefer statement ini adalah membuat query yang akan dipakai, yang akan digunakan di form ini. Yang pertama itu adalah query select diagnosa pasien kode penyakit. Jadi kita mau memilih diagnosa pasien dari pasien-pasien yang berkunjung. Nah, ini select diagnosa pasien kode penyakit. Jadi nanti dipilih di tabel diagnosa pasien di kode penyakit, lalu di substring nama, jadi dipilih juga nama penyakit di kolom di tabel penyakit, di substring 180 diambil 80 karakternya dari karakter pertama sebagai nama penyakit. Nah, jadi nanti di sini diambil kode penyakit dan nama penyakitnya. Ini diambil dari mana? Dari tabel diagnosa pasien, di inner join dengan tabel penyakit, di inner join dengan rek periksa. Kenapa di inner join dengan rek periksa? Karena ya mendeteksi pasien-pasien yang di tabel rek periksa, pasien-pasien yang berobat itu kan masuk tabel rek periksa. Nah, on diagnosa pasien kode penyakit. Jadi ini cari kesamaannya di tabel diagnosa pasien kolom kode penyakit harus sama dengan penyakit kode penyakit, dan rek periksa nomor rawat diagnosa pasien nomor rawat, di mana pasiennya adalah pasien rawat jalan. Kenapa pasien rawat jalan? Karena kita itu membuat laporan surveillance rawat jalan kasus baru. Jadi memang diambilnya pasien-pasien di tabel rek periksa dengan statusnya ralan, dan diagnosa pasien prioritas 1. Jadi diagnosa pasiennya kan bisa lebih dari 1. Nah, pilih yang 1 diagnosa pasiennya, yang prioritas 1, yang pertama. Maksudnya misalkan ada 2, misalnya yang pertama ISPA, yang kedua Febris. Nah, berarti yang diagnosa utamanya itu yang ISPA, maka nanti akan diambil yang ISPA-nya. Dan rek periksa tanggal registrasi between, nanti yang mau ditampilkan itu dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Nah, ini tanda tanya, ada tanda tanya, dan kode diagnosa penyakit, grup diagnosa penyakit. Nah, grup on diagnosa penyakit kode penyakit, grup by diagnosa penyakit. Tuh di sini coba nanti dari tanggal berapa sampai tanggal berapa itu ngambilnya dari mana? Dari sini. Nah, ya. Ini tanggal awal, ini tanggal akhir. Oke, itu prefer statement yang pertama. Nah, ya, dikelompokkan berdasarkan diagnosa pasien kode penyakit. Jadi nanti hasil query ini
berdasarkan diagnosa pasien, kode penyakit, nanti berdasarkan kode penyakit dikelompokkannya. Nah, yang kedua, ada prefer statement yang kedua, ini mengambil dari umur pada saat daftar, ngambil dari tabel periksa sebagai umur, terus ngambil juga di tabel pasien, jenis kelamin pasien, nomor rekam medis ya. Kenapa? Karena di sini kan ada jenis kelamin laki-laki perempuan, maka ngambil juga keterangan pasien jenis kelamin. Nah, ini ya laki-laki perempuan, terus ngambil juga umur pada saat daftar gitu. Nah, ini dikelompokkan berdasarkan tanggal registrasi sampai dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, diagnosa pasien, dan berdasarkan kode penyakit. Nah, kode penyakit tanda-tanya ngambil dari mana? Nanti ngambil dari hasil query yang atas. Itu dikelompokkan berdasarkan diagnosa pasien, nomor rawatnya. Ya. Jadi nanti match antara kolom yang kiri dan nanti matchnya antara kolom yang ini. Nah, ini kan hasil dari prepare statement yang pertama. Ini hasil dari prepare statement yang kedua. Kita lanjut. Nah, ini ke bawah. Oke, yang ini nanti kan ini tuh masuk ke tabel temporary. Jadi pada saat ini tuh button print action pada mau mencetak. Nah, mau mencetak yang ini. Cetak yang ini tuh hasil dari pertama kita menentukan misalnya ini dari bulan 10 ya. Menentukan isi tabel ini. Misalkan mau menambahkan surveilan rawat jalan itu dari bulan 10 sampai bulan 11. Nah, seperti ini. Kita mau mencetak itu pada saat kita ngeklik tombol cetak, si hasil tabel ini dimasukkan ke tabel temporary. Setelah masuk ke tabel temporary, maka akan diambil parameter-parameternya atau file-nya sehingga ditampilkan pada report ini seperti ini. Kita lihat scriptnya seperti apa. Nah, ini kan ya. Jadi dari sini pertama itu truncate tabel temporary. Jadi pakai if else if. Pertama tuh if tab mode get raw now. Jadi kalau if yang pertama, kalau misalkan ini kan if tab mode get raw count sama dengan 0. Jadi ini tab mode sebenarnya. Di sini tab mode. Nah, ini tab mode. Jika tab mode ini tidak ada sama dengan 0 itu tidak ada data. Misalkan ya tahunnya saya rubah 2002 hiji, coba ya, belum kejadian. Nah, ini kan tidak ada data nih. Pas saat kita cetak mesti muncul error. Nah, maaf, data sudah habis, tidak ada data yang bisa di print. Kalau ininya kosong berarti memang tidak bisa di print, kosong, error if. Nah, ya. Kalau kondisinya tidak memenuhi, maka dijalankan yang else if. Type row get count. Nah, tidak sama dengan 0 berarti ini ya. Tanda seru sama dengan, nah ini tidak sama dengan 0, maka SQL query truncate table temporary, maka jalankan query truncate table temporary. Table temporary itu yang mana? Table temporary itu ya yang ini, yang di tabelnya, di tabel sheet di tabel sheet. Nah, ini kan ada kolom temporary. Dijalankanlah perintah truncate table temporary. Truncate itu kosongkan tabel temporary. Mana temporary? Nah, ini nanti dikosongkan. Sesudah dikosongkan ya. Nah, ini perintahnya sudah dikosongkan. Lalu di sini ada pembuatan parameter, paramput tanggal 2 get date, paramput jumlah total. Nah, ini diambil nanti coba kita lihat. Ini dia itu ngambil, coba ya, paramput tanggal dia ngambil di mana? Oh, ini tanggal 2.
Oh, get date. Oh, tanggal get date ya, tanggal 2. Ini coba ya kita lihat. Nah, ini tanggal 2. Tanggal 2 get date. Get date. Paramput jumlah total ini ngambil dari variabel jumlah total. Nanti di bawah ada penjelasannya. Nah, di sini SQL menyimpan temporary tab mode get value at row 01 terus replace all. Jadi diambillah dari row pertama lalu di sampai row ke 18. Ya, row 1, row 2, row 3, row 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Row ya, ini 0 ya sampai row 18 berarti. Nah, benar ya. Oke. Contoh misalkan saya ini mau coba dari bulan 1. Oh, sedikit ya. Yang hari ini aja. Yang hari ini baru saya masukin pasien 1. Nah, kita lihat ini isi tabel temporary kan ada 4 ya. Nah, saya mau menjalankan perintah cetak ini. Nah, kita lihat jadi berapa di sini. Kita refresh. Nah, jadi 1 kan. Ya. Karena memang tadi ada script ini truncat. Seperti itu. Oke, sudah ngerti. Dari situ nanti diambil ke reportnya ya, silakan aja di reportnya. Di reportnya mesti ngambil row 1, row 2 ya. Muncul. Nah, ini paramput yang ini buat identitas rumah sakitnya. Coba kita lihat RVT surveillance Ralan Jasper. RVT kita jalankan Jaspernya dulu. Seperti apa reportnya? Desain reportnya. RPT surveillance Ralan, masuk ke file, open file, masuk ke SOSIM RS Hansa, masuk ke folder report, RVT surveillance Ralan. RPT surveillance Ralan. Open. Nah, ini seperti ini ya. Ya kan? Nah, ini file ternyata kita lihat. Filenya itu mesti ngambil dari kita query-nya kan, select bintang from temporary. Jadi ngambil dari folder temporary. Jadi ada tem 1, tem 2 ya, tinggal disesuaikan aja. Jadi kolom ini tem berapa ya. Contoh ini berarti ini kode penyakit. Ini penyakitnya, kode penyakit berarti tem 2, penyakitnya tem 3. Nah, berarti di sini tem 2 bener kan? Ini tem 3. Ini 0 sampai 7 hari berarti tem 4. Ya, seperti itu. Nah, ini banyak sekali sih memang di ininya dikasih sampai tem 37. Di sini juga di source-nya juga biar terisi semua, maka nah
sisanya di tanda-tanda seperti ini. Oke. Nah, ini rekap nota penghasilan ini POM-nya diturunkan dari POM nota kayaknya nih. Oke, lanjut. Yang ini sih buton print keypress. Udahlah, biarin aja. Silahkan dipelajari di situ. Saya menjelaskan yang rada-rada susah aja. Kenapa saya bikin video ini? Mumpung saya ngerti skripnya, maka saya bikin video supaya nanti saya tidak kesulitan. Oke, dilanjut. Nah, ini apa sih metode yang penting public void tampil. Jadi untuk menampilkan ini, jadi pada saat saya klik ini, nah itu dijalankan script tampil sehingga akan muncul seperti ini. Kita cek source code-nya seperti apa. Nah, ini yang pertama itu di ini dulu, ini PS string 1 valid. Ini buat ngisi tanda tanya yang tadi di prepare statement yang pertama, itu tanggal ini tanggal pertama ya, tanggal 1, ini tanggal 2. Tanggal 1 itu yang mana? Tanggal 1 itu yang ini tanggal 2. Terus ini buat ngisi yang di mana? Buat ngisi yang ini, prepare statement yang pertama. Nah, ini yang di prepare statement itu kan ada tanda tanya. Nah, ini tanggal awal, ini tanggal 1, ini tanggal 2. Kayaknya ini ada 2 deh. Ini ini prepare statement yang kedua. Coba kita lihat. Kita lanjut dulu, kita lihat. Nah, ini ya memang ada 2, dicek aja. Nah, di sini buat prepare statement, lalu setelah ditentukan tanggal 1 tanggal 2-nya, sehingga di result set itu hasil dari prepare statement tadi, jadi query-nya dijalankan. Nah, query dijalankan, nanti kita ngambil stringnya gitu ya. Ini sama dengan 1 jumlah tersebut. Nah, di sini didefinisikan lagi variabel-variabelnya seperti ini. Nah, lalu PS2 set string ini sama juga didefinisikan stringnya. Lalu di sini ada PS2 set string. Tadi di prepare statement itu kan ada kode penyakit tanda tanya. Nah, kode penyakitnya ngambil dari mana? Kode penyakitnya itu ngambil dari result set yang pertama, ada kode penyakit. Oke. Nah, di sini nih, ini kan nah, maghrib dulu nanti dilanjut. Saya pause dulu aja. Baik, dilanjut. Saya lanjut saja. Nah, di sini ini ada apa? While ya, while. Terus ada if switch case. Nah, di sini buat mendefinisikan yang umur tadi. Pertama ada SQL cari integer, jadi nyari integer dulu dari query ini. Sorry.
tekan sama saya. Jadi di sini ada select count diagnosa pasien nomor rawat. Jadi nanti dihitung hasil dari query ini, dihitung ada berapa nomor rawatnya yang tampil berdasarkan kondisi-kondisi ini ditambah. Nah, yang pertama itu switch RS gastring JK. Jika jenis kelaminnya laki-laki, maka nanti laki itu variabel laki itu laki plus 1 break. Kalau perempuan per plus 1. Yang dimaksud itu yang mana? Yang dimaksud itu yang ini. Nah, nanti akan ditampilkan hasil di sini. Itu, ya. Seperti itu. Nah, pakai switch case break. Nah, terus ada if lagi. Nah, if. Nah, nanti di sini ada if lagi RS2 gastring umur. Jadi kalau pada RS2 pada resol set 2 pas gastring umur itu hanya mengandung hari aja, maka jadi umur yang mengandung hari itu yang di bawah 1 bulan. Jadi 28 hari ke sini ya. Di sini kan dicari datanya 28 hari. Nah, berarti di sini maka kalau yang dicari 0 sampai 7, nah di sini kan yang mau ditampilkan itu kan 0 sampai 7 hari. 0 sampai 7 hari, maka variabel HR0 plus 7 itu nanti plus 1 seperti ini. Lalu yang kedua HR8 sampai 28 plus 1. Nah, di sini ada kondisinya. Jadi jika umur kurang dari sama dengan 7, ini kurang dari sama dengan 28. Itu. Oke. Seperti itu. Nah, yang di sini kondisi yang lain, kalau misalkan umurnya mengandung bulan, berarti yang mengandung bulan itu berarti kurang dari 1 tahun, kurang 1 tahun. Nah, yang mengandung bulan saja, konten bulan ya. Nah, terus yang ini yang mengandung tahun, jadi kurang dari 4 berarti seperti ini. Nah, sampai kurang dari 4, kurang dari 9, kurang dari 14. Oke. Seperti ini, sehingga nanti akan dihasilkan data-data tersebut. Nah, dari sini jumlah itu perempuan plus laki-laki, tab mode. Nah, di sini hasil-hasil yang tadi dimasukkan ke row ini. Nah, ini row ternyata. Nah, ini tab mode-nya dari sini nih. Jadi nanti gastring kode penyakit masukin RSI nama penyakit. Ini HR0 sampai 7. Nah, hasil dari pengkondisian ini percabangan seperti itu ya. Oke. Nah, kan habis. Seperti itu, semoga bermanfaat. Silahkan kalau ada pertanyaan silahkan bisa di komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.